Hey guys, welcome back to Cari Kuliah TV, tempat di mana lu bisa menemukan informasi-informasi penting dan menarik seputar perkuliahan, pekerjaan, dan startup. Hari ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Hari ini gue ingin sharing sama lo tentang buku yang baru gue baca. Oke, gue udah baca sampai habis nih. Dan buku itu ini sangat berguna untuk marketing. Ya, namanya itu The Art of War. Ini buku sebenarnya udah lama banget sih. Ini Sun Tzu yang bikin. Dan ini sangat bagus. Mungkin ini bukan praktek. Maksudnya dia tidak memberikan praktek A harus ini, B harus ini. Enggak. Tapi ini mengolah cara pikir lu sebagai orang marketing. Kalau misalnya lu mau bikin bisnis sendiri, ini juga sangat berguna. Dan karena ini bukunya tebal, ya, kalian bisa cari dimanapun yang ada, online, whatever. Gue akan memberikan sedikit, beberapa deh, bagian-bagian yang menurut gue itu sangat bagus. Let's get started! Secara singkat, buku ini kalau misalnya mau dijelasin itu begini. Tahu kapan untuk perang, tahu kapan untuk tidak berperang, oke? Untuk fight. Dan menghindar dari apa yang kuat dan strike apa yang lemah. Tahu kapan untuk memanipulasi musuh. Harus kelihatan lemah pada saat kamu kuat. Dan kelihatan kuat pada saat kamu lemah. Tahu kekuatan dan kelemahan kalian apabila lu tahu musuh lu dan tahu diri lu sendiri. Dan lu gak perlu takut hasil dari peperangan lu. Oke, itu summary-nya. Nah, sekarang untuk beberapa bagian yang gue suka, yang gue bisa bener-bener relate. Dan semoga ini bisa relate juga sama lu ya. Yang pertama, ini sangat berguna untuk bisnis startups. Harus melihat pada keadaan. Keadaan dalam artian keadaan yang menguntungkan. Lu harus bisa memodifikasi rencana lu. Jadi artinya itu adalah kalau misalnya dengan cara yang A tidak berjalan, tapi ada kesempatan dengan cara B, lu harus bisa memodifikasi dari A ke B. Oke, next. Apabila musuhmu adalah superior, dalam artian lebih kuat dari lo, hindari dia. Artinya apa? Artinya adalah dalam taktik strategi marketing atau strategi bisnis, kalau misalnya lo melihat kompetitor, ya, mereka kuat dalam satu hal, atau misalnya kalian dalam space yang sama ya, kalau misalnya emang mereka kuat di satu hal, jangan lawan di satu hal itu. Tapi harus cari celah yang lain sampai tujuannya akhirnya yang sama. Jadi namanya itu harus flanking dari belakang. Jangan langsung head on. Sama juga ada bagian dari buku ini yang dibilang adalah strategi paling buruk dari semua strategi adalah berusaha untuk melawan kota yang bertembok tinggi. Itu sama aja artinya salah. Next, jenderal yang kalah dalam peperangan adalah jenderal yang hanya membuat beberapa kalkulasi sebelumnya. Artinya apa? Sebelum kamu membuat strategi bisnis atau strategi marketing, lu harus bisa tahu 100 atau 1000 kalkulasi apa yang akan terjadi kalau misalnya lu lakukan A, B, C, D, E. Next. Ada satu kalimat di sini yang mengatakan bahwa nggak ada keuntungan apapun yang dapat diambil dari suatu negara apabila dia memperpanjang perang itu. Artinya apa? Kalau singkat kata, know when to stop. Tahu kapan harus berhenti. Kalau emang lu tahu lu nggak kuat di situ, lu tahu perusahaan A nggak akan menang di sini, stop.
Karena pertama, resources yang keluar akan banyak. Kedua, yang menderita bukan cuma lu, tapi orang lain sekeliling lu juga. Jadi, know when to stop. Oke, yang terakhir, supaya nggak kepanjangan deh ya, yang terakhir. Apabila lu tahu musuh lu dan tahu diri lu, ya, jadi tahu kedua belah pihak, kompetitor sama diri lu siapa, lu nggak perlu takut melihat hasil dari hundreds of battles. Oke? Tetapi, kalau misalnya lu tahu diri lu sendiri, tapi lu nggak tahu kompetitor lu, untuk setiap kemenangan yang lu dapatkan, pasti lu akan suffer kekalahan dulu. Tetapi, kalau lu nggak tahu diri lu siapa, dan lu nggak tahu kompetitor lu siapa, lu nggak akan pernah bisa menang. Artinya apa? Untuk menjalankan bisnis atau untuk bekerja di suatu perusahaan. Di video sebelumnya yang gue taruh di sini, ini gue ngomongin tentang SWOT analysis, oke? Itu strength, weaknesses, opportunity, and threat. Ini exactly that. Jadi, lo harus tahu dulu kekurangan, kelebihan lo apa, dan kekurangan dan kelebihan kompetitor lo tuh apa. Jadi, lo tahu strategi yang sangat bagus untuk lo implementasikan tuh apa. Oke? Dah, sekian dulu. Terkepanjangan. Kalau misalnya emang lo mau tahu lagi lebih lanjut, tulis komen di bawah ya, supaya nanti gue bisa bikin video kedua ngomongin tentang hal ini sampai tuntas. Karena ini panjang, banyak banget ilmu-ilmu yang bisa lo ambil dari sini ya. Oke. Sekian untuk hari ini. I'll see you next time. Goodbye.